Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa Saung Wildan yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini saya sedang berada di kebun mangganya Bapak Jajang, dan saat ini saya ingin mewawancarai ataupun juga berbincang-bincang dengan Bapak Jajang bagaimana untuk tip dan caranya untuk bertani menanam mangga ini. Assalamualaikum Bapak Jajang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan begini Bapak Jajang, saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Bapak Jajang bagaimana tahap awal cara menanam ataupun juga mengurus pohon mangga supaya berbuah banyak dan subur. Itu untuk pertama langkah yang diperlukan itu apa Bapak? Untuk pertama bahasanya itu awal pemupukan itu biasanya umumnya menggunakan urea dulu. Itu sekitar umur berapa? Itu pada saat musim pro sudah selesai. Iya. Itu biasanya yang diturunkan itu benalu-benalunya itu diturunkan. Habis itu kemudian urea Parasit dimasukkan, yang menempel ya, ya. parasit Iya, itu yang menempel. Parasit yang benalu-benalu itu kan harus Bersih. dibersihkan dulu. Iya. Karena itu mempengaruhi zat yang dimakan sama itu ya, pohonnya sendiri. Iya. Jadi harus bersih dulu, setelah itu baru mulai dilakukan pemupukan awal. Seperti itu awal pertama kali penggarapan untuk tahapan selanjutnya setelah musim pro ya. Terus langkah yang kedua itu bagaimana Bapak Jajang? Untuk langkah yang kedua kita menunggu dulu sampai keluar daun-daun mudanya dulu. Tunas Karena muda. tujuan untuk memasukkan urea itu supaya daun-daun mudanya itu keluar. Iya. Nah, setelah daun mudanya sudah mulai agak warna hijau kan, sudah siap untuk mengeluarkan bunga-bunga ya, barulah kita melakukan penyemprotan. Itu di kisaran usia berapa bulan waktu antara pemupukan pertama dan penyemprotan pertama itu? Apakah bisa langsung? Dari pemupukan awal itu sekitar 2,5 bulan, itu daun-daun itu sudah mulai tua. Sudah mulai tua. Terus barulah kita mulai melakukan penyemprotan. Seperti itu. Waktu sudah tumbuh bunga atau berbunganya pohon mangga itu, apakah masih perlu dipupuk? Masih. Itu tergantung petani ya. Kalau saya biasanya melakukan pemupukan keduanya itu setelah bunga itu mulai terbentuk biji-biji, baru melakukan pemupukan kembali. Sebesar itu ya. Kalau itu mah yang sudah ada kacang hijau lah. Ya, besar jagung ya, Jagung. Besar biji jagung, baru melakukan pemupukan kembali. Ya tujuannya supaya cepat besar. Kisaran sekitar sebesar begini ya Bapak Ya. Jajang. Ya tujuannya supaya melakukan penghematan pupuk aja itu. Karena petani biasanya setiap petani itu berbeda-beda cara pengolahannya. Kalau untuk saya itu setelah pemupukan pertama, terus ketika mau keluar bunga baru mulai melakukan penyemprotan. Setelah penyemprotan selesai, terus keluar mulai sebiji-biji jagung, barulah melakukan pemupukan yang kedua. Seperti itu. Penyemprotan itu kalau misalkan hari ini kena hujan, apakah perlu disemprot atau tidak? Ya, kalau seharusnya penyemprotan itu memang harus rutin, karena air hujan itu memang sangat bisa merusak itu proses
pembungaan sampai mulai menjadi apa namanya Bisa gosong ya. ya. Dan kalau tidak ada hujan misalkan musim kemarau, itu penyemprotan dilakukan dari berbunga sampai berbuah itu berapa kali? Kalau tidak ada hujan itu paling itu sampai 1 bulan, itu sampai mulai penetasan sampai jadi dari mulai bunga sampai biji tumbuh biji ini sekitar 1 bulan, itu paling 5 kali itu udah kalau musim kemarau. Kalau musim hujan mah harus maksimal ya penyemprotan tuh. Kalau musim hujan ya tergantung intensitas hujannya. Kalau hujannya setiap hari ya, kalau kita ini biasanya itu 2 hari sekali semprot, 2 hari sekali itu semprot. Kalau musimnya musim penghujan kita punya keluar bunga-bunga ya. Untuk pemupukan itu apakah dari pertama sampai terakhir pemupukan itu harus satu jenis atau berbeda-beda tahapannya? Kalau untuk saya itu berbeda-beda ya, tapi mungkin untuk petani yang lain saya kurang tahu ya. Kalau untuk saya itu berbeda-beda ya, tergantung kebutuhan pohon itu sendiri, karena pohon ini kan masanya ada vegetatif, ada generatif. Iya. Biasanya yang saya lakukan ketika masa generatif ya diperbanyak fosfat sama kalium saja gitu, seperti itu aja. Itu dari berbunga terus keluar buah kecil yang baru muncul sampai dengan pengunduhan atau pengambilan buah mangga itu sekitar berapa bulan, Pak? Itu di antara umur dari mulai keluar bunga sampai si bejar biji ini aja dulu ya. Ini tuh sekitar 30 hari. Sebesar ini 30 hari. Dari sini mulai masuk ke masa nanti untuk pengambilan itu antara umur 80 hari sampai 90 hari itu udah bisa diambil. Untuk satu kotak ataupun juga satu petak kebun itu biasanya ada berapa pohon mangga atau ditanami berapa pohon yang ideal atau stabil? Ideal jaraknya itu tergantung para petani ya, karena ini udah jadi ya. Harusnya kan kalau menurut aturan itu kan sekitar 7 meter kali 7 itu udah bagus. 7 ke samping ya, muter. 7 Kalau meter. sekarang kan ada yang 3 kali 2. Jadi tergantung kita maunya seperti apa nanti pohonnya gitu. Mungkin yang ini kurang bagus sebenarnya. Mungkin kalau 3 kali 2 mah terlalu rapet tuh. Ya, cuma sekarang metodenya sekarang ini lagi rame yang kayak gitu. Yang 3 kali 2 gitu. Kebanyakan kalau di daerah Bapak di sini di wilayah apa ini namanya, desa apa, Pak? Ini desa Compreng. Compreng, kecamatan. Compreng, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Itu Jawa Barat. jenis pohon buah mangga yang banyak ditanam itu jenis apa? Ini umumnya itu buah, kalau ini ya buah dermayu ya. Kalau bahasa Compreng buah apa? Kalau bahasa Compreng ini buah cengkir ya. Cengkir. Iya, buah cengkir. Berbeda-beda ya tiap daerah namanya. Kalau umumnya di sini tuh ya cengkir. Terus yang kedua kebanyakan Kedua, harum manis. harum manis. Ya, terus masuk ke Budi Raja. Budi Raja itu buahnya yang gede. Ya, yang besar-besar itu. Bisa berapa kilo yang paling besar itu satu buah? Bisa nyampe 1 kilo 2 on itu bisa nyampe Budi Waduh, Raja. kalau untuk dimakan satu orang nggak bakalan habis ya, Pak? Nggak bakalan habis. Dan untuk masalah harga itu sekarang berkisar antara harga berapa, Pak? Standarnya untuk buah Indramayu atau buah cengkir, terus yang paling mahal termasuk jenis buah apa kalau untuk di pasaran? Kalau di pasaran tergantung stok ya. Iya. Ketika stoknya nggak ada ya harga mangga ini melonjak
tapi ketika stoknya kayak musim kemarin, musim pro itu ya harganya hancur, bisa paling bisa nyampe 3.500. Tapi kalau misalkan istilahnya kalau orang sini kalamangsa ya, kalamangsa itu biasanya di kisaran 15.000 per kilo. Iya. Itu yang paling mahal buah mangga apa, jenis buah mangga apa itu Pak? Yang stabil, kalau yang stabil itu buah cengkir ya. Cengkir. Kalau mahal mah ya tadi itu dari stoknya di pasar ini, kalau stoknya nggak ada ya buah itu melonjak harganya ya. Katanya ada itu buah yang sangat mahal itu, gedong gincu apa namanya. Wah kalau gedong itu Jawa ya, kalau di sini jarang. Jarang kalau daerah sini ya Pak. Ini jarang, ini adanya cengkir. Nggak terlalu paham kalau masalah jenis godong apa mangga gincu itu. Kalau cengkir ya prosesnya seperti itu. Untuk satu pohon buah mangga ini biasanya kira-kira itu bisa diambil maksudnya berapa banyak atau berapa kintal per pohon, berapa kilo? Biasanya untuk satu kali bunga itu keluar bunga itu pengambilanku bisa kalau kita mau itu istilahnya sortir, yaitu 2 sampai 3 kali sortir. Oh, berarti nggak bisa langsung diambil ya? Bisa langsung diambil karena prosesnya kan tidak semua mangga ini tua ya, pasti ada yang mudanya ya. Beberapa kali kita Ya. mengunduh buah. Ya, kekuatan untuk satu pohon yang kecil ini paling banyak itu 3 kintal. Oke, Tergantung lihat. Ya. terima kasih Bapak Jajang atas informasi bagaimana caranya pemirsa untuk bercocok tanam petani buah mangga dari pertama pemupukan sampai penyemprotan dan pembuahan dan pengambilan. Maka saya akhiri saja. Untuk para pemirsa Saung Bonsai dimohon untuk subscribe, like, komen, dan share. Kami akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.